menyampaikan materinya malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ilmuwan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Kiai. Pak Kiai, silakan, sudah tempat, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikah war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan, dicintai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya sungguh sangat senang bisa ikut bergabung dengan para pejuang-pejuang kemanusiaan. Teman-teman semua ya. Saya sebetulnya malu ya. Saya harus mengakui, mengangkat topi ya, kegigihan teman-teman menawarkan jasanya di dalam masyarakat yang sangat membutuhkan. Kita sangat berharap semakin banyak orang yang concern terhadap nasib warga kita yang memprihatinkan ini, maka kita akan semakin bagus. Mudah-mudahan itu nanti akan menjadi tolak bala berikutnya yang akan mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya kita lakukan dengan niat yang tulus lillahi taala insyaallah. Hari ini, malam ini kita akan membahas misteri atau keajaiban malam Lailatul Qadar. Apa sih yang dimaksud sebetulnya Lailatul Qadar? Jadi dalam ilmu balaghah diawali dengan huruf takkid. Inna anzalnahu. Tuhan tidak mengatakan inni. Manakala Allah menyandarkan jamak, lafaz jamak pada dirinya sendiri, bukan lafaz mufrad. Tuhan tidak mengatakan inni anzaltu fi Lailatul Qadar ya. Tidak juga disebutkan konkretnya apa yang diturunkan, langsung dhamir. Nah ini juga mengundang pertanyaan sebetulnya. Biasanya kan dalam suatu kalimat itu, dhamir itu belakangan. Nah supaya tidak terjadi redundancy. Misalnya inna anzalna al-Qur'an. Ya, nanti sudah ada objeknya Al-Quran, jadi nanti kita sebutkan belakangan dhamirnya, kata gantinya Quran itu supaya jangan selalu berulang-ulang kata Quran. Nah ini kan kita belum pernah ketemu konkretnya apa sih yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu. Apakah benar-benar Quran? Inna anzalnahu. Jangan-jangan Jibril, jangan-jangan ada unsur lain, jangan-jangan ada hal lain. Ya, kan di situ kan tidak konkret, majhul di situ ya. Inna anzalnahu. Apakah kita yang memberikan pengertian dhamirnya di situ adalah Quran? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Dari mana kita mengatakan bahwa hu-nya di situ, dhamirnya di situ adalah Al-Quran? Nah, itu adalah pemahaman kita semuanya. Inna anzalnahu. Jadi kalau Allah menurunkan, atau begini kaidahnya, apabila ada sesuatu yang terlibat selain langsung dari Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya menggunakan lafaz dhamir atau kata ganti jamak. Misalnya inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Inna, bukan inni. Bukan inni anzaltu adzikr. Tapi inna, sesungguhnya kami, we. Ya bukan I di situ.
kami menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Nah, hati-hati, kita jangan sampai nanti salah mengambil kesimpulan. Kalau Allah menggambarkan dirinya dalam bentuk jamak, berarti itu sistemik, ada suatu sistem di situ. Kenapa jamak di situ? Karena proses turunnya Al-Quran ke tangan Nabi Muhammad yang sampai ke tangan kita ini, ada keterlibatan unsur lain. Ada malaikat Jibril, ada Nabi Muhammad SAW, ada Lauhul Mahfud, tempat transitnya Al-Quran dari Kalamuz Dzati ke Lauhul Mahfud, yang melalui proses inzal, dan kemudian ada dari Lauhul Mahfud kepada manusia dicicil selama 23 tahun melalui proses tanzil. Inzal itu artinya turun sekaligus, tanzil turun secara bertahap. Jadi sama-sama terjemahnya itu ya ke bahasa Arab, bahasa Indonesianya, tapi rasa bahasa Arabnya itu pasti kita akan paham beda itu. Kalau inzal kayak mengcopy hard disk ya, flash disk kita itu penuh, lengkap Quran, terjemahan, tafsir, dan qiraatnya. Sekali kita install itu masuk semua. Itu inzal. Tapi kalau tanzil sedikit demi sedikit bertahap 23 tahun itu tanzil. Ya. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa sih yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khair min alfi syahr. Allah tidak mendefinisikan Lailatul Qadar, tapi Allah hanya menyebutkan keutamaannya. Tidak dijelaskan apa itu. Ya, ma huwa Lailatul Qadar. Ya, tapi fungsinya Lailatul Qadar, keutamaannya Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Dalam bahasa Arab itu pada waktu turunnya Quran itu angka 1000 bilangan yang paling tinggi pada waktu itu. Sehingga kalau sekarang ini mau diterjemahkan menurut ulama tafsir, jangan diartikan lebih mulia daripada 1000 bulan, tapi ribuan bulan. Seandainya ada angka triliun pada waktu itu, mungkin juga khair min triliun syahr. Karena angka yang paling tinggi adalah angka 1000 pada waktu itu. Ya, ala kulli hal. Tapi yang jelas itulah tanazzulul malaikah, turunnya para malaikat, jamak di situ. Malaikat warruhu, dan ruh itu biasa disebut roh, itu malaikat utama kan Jibril. Ya. Lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzulul malaikatu warruh. Fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajar, dan seterusnya. Nah, luar biasa kalau kita lihat sejarah yang di sekitar riwayat-riwayat Nabi yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Inilah salah satu yang menyebabkan para nabi ingin hidup kembali. Dia mohon kepada Allah, boleh nggak kami dihidupkan kembali untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, sekalipun kami tidak membawa serta ajaran agama yang pernah kami bawa. Ditanya, ini permintaannya para nabi ketika Nabi memimpin sholat di Baitul Maqdis, di atas batu gantung itu ya di Palestina. Nabi Muhammad SAW jadi imam, makmumnya itu para nabi-nabi sebelumnya. Jadi mungkin apakah rohnya atau apanya, Allahu a'lam. Jadi para nabi minta kalau seandainya bisa diperkenankan hidup kembali akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ditanya. Karena umatnya Nabi Muhammad itu memiliki Lailatul Qadar, sedangkan kami tidak pernah. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad tidak ada satu malam yang mulia seperti yang Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar inilah yang membuat para nabi, apalagi umatnya, ingin bergabung hidup dengan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi kita yang sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad, bagi kita yang ketibaan bulan Ramadan pada saat sekarang ini, kalau kita menyanyiakan Ramadan kali ini, apalagi dengan di tengah virus corona seperti sekarang, kita tidak fokus untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itu kebangetan.
Tapi pada saat bersamaan juga kalau kita mampu melakukan pendekatan diri lebih intensif dengannya, maka kita pun juga akan mendapatkan berkah jauh lebih besar, berkah-berkah malam ini daripada bulan Ramadan sebelumnya. Karena ini Ramadan plus coronanya ini. Jadi ujian kita hari ini bukan saja menahan diri dari lapar dan dahaga berhubungan suami istri, tapi kita juga dikurung di rumah oleh adanya musibah dalam bentuk tentara halusnya Allah yang tidak kelihatan mata, tapi melumpuhkan superpower dunia. Seperti Amerika, Rusia, Cina, bertekuk lutut. Itu belum Dajjal, belum Yajuj sama Majuj yang maha dahsyat itu. Ini baru ya kuman kecilnya halusnya. Maka itu kita nggak boleh kasar. Jika Allah mau merontokkan hambanya terlalu gampang. Ini baru corona, baru satu jenisnya. Nah, kembali kita kepada Lailatul Qadar. Ma makna Lailah? Di dalam bahasa Arab itu ada makna, ada 3 konsep ya. Ada sebuah istilah itu bisa merujuk kepada hakikatul lughawi, merujuk kepada hakikat bahasa, kadang-kadang juga merujuk kepada hakikatul urfi, tradisi masyarakat pada waktu dijadikan rujukan, kadang-kadang juga karena kita ini syariah kan, hakikatul syar'i. Apa yang dimaksud Lailatul Qadar di situ? Al-Laila di situ, apakah malam dalam pengertian fakta, apakah malam dalam pengertian simbol? Malam dalam pengertian fakta, tenggelamnya matahari mengakibatkan kegelapan. Ya, gelap tuh. Kalau kita matikan lampu pasti gelap semuanya. Kenapa? Matahari sumber cahaya itu tersembunyi di balik belahan bumi yang lain. Nah, maka itu disebut malam. Tapi malam juga bisa berarti simbolik. Dalam syair-syair bahasa Arab itu al-laila, apalagi lailia, itu artinya bukan hanya malam. Al-lailah bisa berarti simbolik keheningan, kesyahduan, kepasrahan, kecintaan, kerinduan, kehangatan, kehusyuan. Nah, kalau kita mampu menghadirkan suasana lailia, walaupun itu di siang hari, kita juga berada pada posisi lailah di situ. Apa artinya kita berada di tengah malam buta seperti sekarang dan nanti malam? Tapi kalau jiwa kita berada di dendam kusumat itu, power struggle kita dominan, maka itu tidak ada lailah di situ. Lailah itu adalah sebuah kepasrahan, lailah itu sebuah kecintaan, kehangatan, kepasrahan, kerinduan, kehusyuan. Mana yang mengundang Lailatul Qadar? Apakah malam dalam pengertian fakta, terbenamnya matahari menandakan adanya malam? Apakah itu ya? Jadi kondisi alamkah yang mendatangkan Lailatul Qadar atau situasi batin manusia kah yang mendatangkan Lailatul Qadar? Kondisi alamnya malam, tetapi orang ramai melakukan banyolan lawak-lawakan tengah malam di TV-TV itu kan. Itu mengusir Lailatul Qadar tuh. Nggak ada Lailatul Qadar yang dijemput dengan mabuk-mabukan pesta banyolan. Ya, saya agak prihatin. TV-TV kita itu kok justru melakukan sesuatu yang berkebalikan apa yang dikehendaki Al-Quran. Periksa dalam Quran itu kita diminta itu malam hari itu yahjaun, kita lebih banyak menangis, meratapi dosa masa lampau, merenung, merindukan Allah. Ini bukan mengajak kita untuk bertafakur, mengajak kita mabuk. Coba, semua pelawak-pelawak profesional itu lakunya di bulan Ramadan itu kan. Semakin bangga mempertontonkan sesuatu yang memabukkan, sampai keluar air mata tengah malam, bukan mengingat Allah tapi melupakan Allah. Itu dosa loh itu. Kita pun juga termasuk orang yang suka membuka channel-channel pelawakan tengah malam itu. Ya, itu mengurangi berkah Ramadan. Ya, itu permainan iblis itu. Mohon maaf ya.
Kalau saya sampaikan seperti ini, harus saya katakan seperti ini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, siapa yang ingin menggapai tempat yang mulia itu hendaklah ia banyak tersungkur di malam hari. Ya, mengingat Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ratapilah dosa masa lampaunya. Air mata tobat itu yang akan memadamkan api neraka. Air mata kerinduan terhadap Allah itu nanti akan melicinkan kita masuk surga. Nah, bukan air mata mabuk tengah malam. Kalau siang hari mabuk ketawa, itu waktunya siang hari memang. Tapi kalau malam hari seharusnya kita sujud tafakur meratapi dosa masa lampau kita. Kata Rasulullah SAW, seandainya umatku tahu apa yang saya tahu, pasti akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Ini bukan ketawa, mabuk. Nah, saya mohon kepada teman-teman kita yang ikut di acara ini, ya mari kita proteksi diri kita dan keluarga kita. Jangan membuka channel-channel yang memabukkan itu. Ya, itu rezekinya TV yang seperti itu nggak berkah. Memancing orang dekat dengan iblis tuh di bulan Ramadan. Kenapa kita nggak mengajak orang bertahanus, bertafakur? Nabi sampai jauh-jauh datang ke Gua Hira mencari sebuah kesenyapan, keheningan. Ini kita sudah datang tengah malam, tapi dipancing untuk mabukkan. Tidak ada Lailatul Qadar seperti ini. Jadi pertanyaan saya tadi, yang mengundang Lailatul Qadar itu apakah peristiwa alam yang tenggelam matahari sehingga muncul malam gelap, atau situasi kebatinan kita yang menghadirkan suasana kedamaian, kepasrahan, kerinduan, kehusyuan, ya, kehangatan, keakraban dengan Allah. Nah, itu dua-duanya berarti malam. Malam dalam pengertian fakta, malam dalam pengertian simbolik. Kalau malam dalam pengertian peristiwa alam, kasihan Amerika. Jam 12 malam turun Lailatul Qadar di Indonesia, jam 12 siang di Amerika kan? Kalau jam 3 subuh turun Lailatul Qadar di Saudi Arabia, di Mekah, kita udah pagi di sini, berarti kita nggak dapat. Tapi kalau yang dimaksud al-lailah dalam artian lailiyah, suasana kebatinan yang hangat, akrab, syahdu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita di sini salat duha. Ya. Anak-anak kita pergi ke sekolah, ya, kemudian juga yang lihat di pintu. Enggak, nah justru kita merindukan Allah. Siang, tapi terasa sangat malam hati kita kan. Sangat feminin, sangat lembut. Nah, apakah ini yang mengundang Lailatul Qadar atau peristiwa alamnya yang menenggelamkan matahari maka timbul kegelapan? Jadi apakah kegelapan yang mengundang Lailatul Qadar atau keheningan jiwa yang mengundang Lailatul Qadar? Saya ingin mengingatkan kepada kita teman-teman semuanya ya. Saya kok lebih cenderung bahwa Lailatul Qadar itu pengertian yang kedua. Apa artinya malam kalau kita tidak dalam suasana batinnya malam? Walaupun itu siang, tapi kalau kita berada pada suasana keheningan malam, hati kita itu sangat sendu, hati kita sangat syahdu, itu malam buat kita lailiyah dalam pengertian Laila. Iya. Memang sih malam menampilkan kegelapan, tapi bukankah kegelapan menjanjikan ketenangan, kesyahduan, kepasrahan, kerinduan, kehusyuan? Ya. Poin yang penting saya ingin sampaikan, mari pada bulan suci Ramadan ini kita lebih banyak memfemininkan jiwa kita, pikiran kita. Kalau di luar Ramadan itu kita lebih banyak menjadi manusia maskulin, maka malam-malam atau siang-siang bulan suci Ramadan ini mari kita menjadi feminin, bukan feminis ya. Kalau feminis itu maskulin. Femininity is the superpower. Femininity is the superpower artinya kedahsyatan malam
sendu itu adalah superpower. Ya, kenapa? Karena langit itu terbuka lebar-lebar di malam hari, sehingga malam itu paling enak menjadi hamba, siang hari paling tepat menjadi khalifah. Kita kan mewarisi dualitasnya Allah. Allah memiliki kualitas maskulin, feminin, jalaliyah, jamaliyah. Satu-satunya yang bisa mewarisi dualitas ilahi itu hanya manusia, bukan malaikat. Karena itu malaikat tidak mungkin menjadi khalifah karena tidak bisa merepresentasikan totalitas Asmaul Husna pada dirinya. Yang ada hanya jamaliyah, nggak ada malaikat yang berdosa kan, layak sunallah. Tapi kalau manusia ada kualitas maskulin, feminin. Nah, binatang yang akan dengan dua tangan, apa artinya dua tangan Tuhan? Ya, ada ayatnya kan. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegah kalian untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Lima khalaqtu biyadayya. Apa yang dimaksud dua tangan, tangan kanan, tangan kiri di situ? Bukan the hand of God di situ, tapi the power of God. Nah, powernya Allah itu ada power feminin, ada power maskulin. Nah, malam itu paling nikmat kita menjadi hamba, siang paling tepat kita menjadi khalifah. Kenapa? Itulah sebabnya mengapa sholat itu hampir sepenuhnya, hampir semuanya itu disyariatkan di malam hari. Coba kita lihat. Maghrib, Isya, ya kan? Mana ada sholat tarawih di siang hari, sholat witir, sholat tahajud. Sholat itu kebanyakan di malam hari. Allah Maha tahu kalau siang hari ditempatkan sholat banyak, itu percuma. Sholat manusia itu hampa di siang hari. Sujud sih sujud, tapi pikirannya itu kemana? Kepalanya di atas saja, tapi isi kepalanya ke mall, isi kepalanya macam-macam. Tapi kalau tengah malam kita sujud, ya, serentak itu sujud di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mari kita sadari bahwa Lailatul Qadar ini adalah keheningan suasana batin kita yang mengundang Lailatul Qadar. Jadi itulah sebabnya tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ayat memastikan dalam waktu Greenwich ya, waktu apa? Misalnya malam ukurannya Amerika kita nggak dapat Lailatul Qadar. Malam waktu Indonesia Amerika nggak dapat. Orang Islam juga banyak di situ kan. Tapi kalau suasana lailiyah di situ dapat semuanya. Jadi kriterianya itu adalah pangkalan pendatannya Lailatul Qadar itu adalah hati yang sedang akrab dengan Tuhan. Bukan bumi yang sedang gelap oleh tiadanya matahari. Nah, kalau kita mau memitoskan Lailatul Qadar, oh nanti tiba-tiba pohon nggak bergerak, burung-burung pada bersiul dan seterusnya, itu mitos. Nggak ada hadisnya itu. Kita itu orang Indonesia paling gampang memitoskan sesuatu. Nah, saya sih berpendapat teman-teman, bagaimana menjemput Lailatul Qadar? Kalau saya boleh merekomendasikan, udah nggak usah peduli Lailatul Qadar. Ambil tuh Lailatul Qadar, bagi-bagi. Lailatul Qadar itu juga makhluk. Ambil itu surga, kata Rabi Adawi. Surga juga makhluk kok. Yang aku butuh adalah sang pencipta Lailatul Qadar, sang pencipta surga. Masih perlu nggak surga kalau kita dalam genggaman Allah? Masih perlu nggak Lailatul Qadar dengan segala macam kemuliaannya? Kalau kita dalam genggaman Allah? Enggak lah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati laisa lil jannah, tapi lillahi ta'ala. Iya kan? Only for God. Nah, teman-teman, mari kita memikirkan sejenak ya, bahwa yang kita cari itu apa sih sebetulnya?
Jangan sampai nanti kita memistikkan, memitoskan Lailatul Qadar. Akhirnya kita tidak menyembah Allah, menyembah Lailatul Qadar. Musyrik. Ya. Sudah seharusnya kita juga, saya nggak tahu ya, bagaimana mencerahkan umat kita agar coba. Memang ada hadisnya Asyrul Awakhir itu berjaga-jaga malam Lailatul Qadar. Berjaga-jaga di situ sampai sahabat Nabi itu bengkak kakinya. Bukan karena menunggu Lailatul Qadar. Saya ingin clearkan di sini. Sahabat Nabi itu sampai bengkak kakinya 10 terakhir Ramadan itu bukan karena mengejar Lailatul Qadar, tapi dia akan berpisah dengan kekasihnya, belum tentu tahun depan akan datang lagi. Iya. Bukan karena menantikan Lailatul Qadar, ambil Lailatul Qadar, aku tidak peduli Lailatul Qadar. Yang penting aku tidak mau berpisah dengan kekasihku. Begitu cintanya mereka terhadap bulan suci Ramadan, begadang sampai tengah malam. Bukan bawa mangkok di situ, tunggu airnya membeku atau enggak. Itu memistikkan Lailatul Qadar. Bisa musyrik itu malah. Kita itu beribadah hanya untuk mendekatkan diri kita, memohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mau dapat Lailatul Qadar atau enggak. Iya. Terserah mau dapat apapun. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Mari kita meningkat. Bukan lagi mencari makhluk, tapi kita mencari Sang Khalik. Kalau kita beribadah karena ingin surga, masih orang awam kita. Aku menyembah engkau bukan karena takut masuk neraka. Masukkan aku ke neraka kalau aku menyembah karena takut neraka. Aku juga menyembah engkau bukan karena aku ingin masuk surga. Kalau aku menyembah engkau karena ingin masuk surga, jangan masukkan aku ke dalam surga. Aku menyembah engkau karena aku mencintaimu. Kata Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, kalau sudah seperti aksioma batin kita menghampiri, mendekati Allah, nggak ada beban, nggak ada kekecewaan. Aduh, saya kok malam ini hambar nih, nggak dapat aku ini. Mau nggak dapat, mau dapat, ambil tuh Lailatul Qadar. Yang penting yang kita harus dapat adalah Allahnya Sang Pencipta Lailatul Qadar. Nah, inilah teman-teman sekedar bahan kontemplasi renungan untuk kita semuanya. Mari kita jangan membedakan setiap malam-malam, setiap waktu-waktu yang ada dalam Ramadan. Ramadan ini adalah satu paket. Kalau kita amalkan penuh Ramadan, pasti ketemu juga Lailatul Qadar kan. Tiba-tiba besok malam Lailatul Qadar, malam ganjil, dapat Lailatul Qadar. Apalagi kalau ada orang yang menebak-nebak, saya dapat wangsit, hari ini Lailatul Qadar kok. Besok nggak usah ke masjid, besok nggak usah salat tarawih, besok udah kok lewat semuanya. Jadi itu mereka akan dapat apa itu? Dia salatnya bukan karena Allah kan? Dia karena mau mendapatkan Lailatul Qadar, materialistik. Jangan peduli Lailatul Qadar. Kita menyembah itu bukan karena ingin masuk surga, kita bukan karena ingin dapat Lailatul Qadar. Sang pencipta Lailatul Qadar, sang pencipta surga itu yang kita cari kan. Nah, kalau sudah seperti ini, nggak peduli apapun yang terjadi pada diri kita. Corona itu akan minggir, ini kekasih Tuhan luar biasa ini. Jangan ganggu ini. Virus yang masuk ke dalam badan kita itu jadi vaksin, memproteksi kita. Semoga ada manfaatnya teman-teman. Ya. Mohon maaf ini mungkin kepanjangan daripada waktu yang ditentukan. Semoga ada berkahnya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron kasiron kepada Pak Kiai yang sudah memberikan pencerahan buat kita semua. Terima kasih banyak. Buat kita masuk ke sesi tanya jawab, Pak Kiai, izin mungkin para teman-teman semua yang ada di ruang kajian konten kita malam hari ini yang ingin bertanya, silakan melambaikan tangan atau bisa di komen. Silakan yang ingin bertanya sahabat-sahabat semua sambil menunggu sahabat-sahabat kita semua. Mungkin ada perwakilan pertanyaan dari teman-teman semua.
melalui saya. Ya. Mohon izin. Luar biasa tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Ternyata kita tidak perlu mencari-cari malam Lailatul Qadar. Tidak boleh, tidak usah membeda-bedakan malam Lailatul Qadar. Ini luar biasa pencerahannya. Karena saya sendiri pribadi jujur memang selama ini masih terbelenggu Pak Kiai oleh malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Kadang memang di malam-malam ganjil memang kita fokuskan setiap tahunnya untuk itikaf, untuk memperbanyak amal ibadah. Tapi ternyata malam hari ini kita mendapat pencerahan dari Pak Kiai bahwa kita tidak usah mencari malam Lailatul Qadar karena hakikatnya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Pak Kiai, kenapa sih disebut malam itu malam Lailatul Qadar, dan apa sih perbedaan malam Lailatul Qadar dan malam nuzul Quran Pak Kiai? Bagus. Ya. Malam-malam, jadi Lailatul Qadar itu kan hanya pada waktu itu. Nuzul Quran kan cuma waktu itu turunnya Quran itu. Sekarang ini kayak apa ya? Hari ulang tahunnya Lailatul Qadar, haulnya Lailatul Qadar. Tapi meskipun haul ulang tahunnya, tapi tetap ada berkah. Karena ada jaminan ayat itu kan tadi. Malamnya Lailatul Qadar. Tapi malam tadi saya sudah jelaskan kan. Jadi kembali lagi, jangan kita tersandra oleh kata-kata Lailatul Qadar sampai nanti kita terpukau dengan Lailatul Qadar. Apalagi tadi itu saya jelaskan lebih awal tentang Nabi pun juga akan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga akan kembali ke dunia karena Lailatul Qadar ini yang khairu min alfi syahr. Nah, kalau kita mampu meyakini bahwa Allah lebih mulia daripada Lailatul Qadar, maka kita memang pantas menjadi umat pilihannya Allah ya Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi teman-teman bahwa jangan membedakan malam-malam lain daripada bulan suci Ramadan. I'tikaf 10 tahun terakhir itu bukan karena ada Lailatul Qadar. Ya, itu persoalannya tersendiri. Ya, seandainya malam 17 turun Lailatul Qadar, otomatis kita nggak usah i'tikaf lagi dong. Mau nunggu apa lagi kan? Tapi kalau kita Ashrul Awakhir itu, 10 terakhir kita itu karena Ramadannya itu kan lebih mulia, memang kita akan berpisah. Bayangkan seorang kekasih yang akan kita berpisah, tentu kita akan happy ending ya. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang sangat mengesankan. Wahai Ramadan, laporkanlah kebaikan-kebaikan kami. Jangan melaporkan keburukan-keburukan kami. Jangan laporkan banyaknya tidur kami, tapi laporkan banyaknya tadarusan kami. Wahai kekasihku Ramadan, bermanja-manja kita kepada bulan suci Ramadan di 10 terakhir itu. Karena belum tentu kita Ramadan akan datang berjumpa lagi. Wajar kalau kita merindukan, wajar kalau kita bermesraan dengan Ramadan pada 10 terakhir. Tapi bukan karena itu kita melakukan, bukan karena Lailatul Qadar kita melakukan i'tikaf. Lailatul Qadar tersendiri, i'tikaf tersendiri. Perintah Nabi untuk i'tikaf itu bukan karena kita mencari Lailatul Qadar. Iya. Maaf, teman-teman semua mohon di mute audionya. Boleh dilanjutkan Pak Kiai? Ya. Saya kira cukup tadi ya jawabannya. Ya teman-teman semua, masih ada yang ingin bertanya, silakan. Kita masih live dengan Pak Kiai. Di ruang chat ini
saya baca ada beberapa pertanyaan Pak Kiai, cuman di luar tema nih Pak Kiai. Ya. Ada dari Ibu Titi Siregar. Assalamualaikum. Mau tanya, Lukman itu hidup di zaman Nabi apa ya? Ini di luar tema nih Pak Kiai. Ya. Menanyakan Lukman hidup di zaman Nabi siapa? Dari Ibu Titi Siregar. Ya, dalam kitab-kitab tafsir itu banyak pendapat. Ada yang mengatakan di zamannya Nabi Musa, ada juga yang mengatakan di menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW, ada juga yang mengatakan justru sezaman dengan Nabi, tapi di daerah yang lain. Ada yang mengatakan banyak pendapat Luqman. Dan ada beberapa nama Luqman juga. Hati-hati dalam kitab kuning itu banyak kisah-kisah tentang Luqmanul Hakim, yang tidak identik dengan apa yang dalam menjadi surah Luqman itu. Jadi contoh bahwa Luqmanul Hakim itu adalah seorang yang bukan nabi, tapi mendapatkan keistimewaan dari Allah. Ini membesarkan hati kita bahwa kita itu tidak mesti harus menjadi seorang nabi dan rasul untuk bisa mendapatkan kedudukan tinggi di mata Allah. Khidir bukan nabi, tapi gurunya para nabi. Luqman bukan nabi, tapi menjadi idola di dalam Al-Quran. Bahkan beberapa tokoh perempuan yang disebutkan, misalnya Siti Asia, istrinya Fir'aun, itu manusia idola dalam Quran. Istri yang paling baik, salehah dalam Quran, istrinya Fir'aun. Ya. Tapi suami yang paling jelek dalam Quran, suaminya Siti Asia. Anak yang paling bejat dalam Quran, anaknya Nabi Nuh. Bapak yang paling buruk dalam Quran, ya, bukan saja menyembah berhala, tapi memproduksi berhala untuk disembah orang, bapaknya Nabi Ibrahim. Tapi anak yang paling saleh dalam Quran ialah Nabi Ismail, rela digorok lehernya. Siapa bapaknya? Nabi Ibrahim. Ya kan? Siapa istri yang paling bejat dalam Quran? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Diabadikan dan dilaknat dalam Al-Quran. Ya, jadi tidak mesti seseorang itu, orang jahat itu adalah orang-orang yang memang turunannya jahat. Ada istri Nabi jahat, ada anak Nabi jahat, ada orang tua Nabi jahat. Itu dalam Quran loh itu. Ya. Anak yang paling jahat dalam Quran, anaknya Nabi Nuh, Kan'an. Bapak yang paling jahat dalam Quran itu bapaknya Nabi Ibrahim. Istri yang paling jahat, istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Jadi Luqman hidup pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Oke, silakan. Baik, syukran Pak Kiai. Masih ada pertanyaan dari teman-teman ini di ruang chat. Sepertinya sih pertanyaannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai, cuman nggak apa-apa Pak Kiai, saya bacakan kembali ini. Ada teman-teman dari Muhammad Nur Fauzi yang bertanya, apakah ada tanda khusus dari malam Lailatul Qadar dan bagaimana strategi kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, tanda-tanda khusus dalam Al-Quran nggak ada, hadisnya pun juga dhaif, ya, karena memang itu bukan sesuatu yang urgent. Ya, kita sih mendambakan Lailatul Qadar, tapi percayalah kalau kita salat sepanjang malam-malam Ramadan pasti ketemu Lailatul Qadar. Siapa tahu siang dalam pengertian fakta malam tadi itu, di siang hari pun juga kita melakukan kontemplasi, pasti kita ketemu Ramadan, ketemu dengan Lailatul Qadar. Boleh jadi yang begadang mencari Lailatul Qadar nggak ketemu, tapi kita nggak cari, malah justru Lailatul Qadar itu ngemis-ngemis ke kita kan. Nah, kalau orang dekat dengan Allah, seluruh makhluknya mencintainya. Tapi kalau orang jatuh cinta kepada makhluk,
melampaui cintanya kepada Allah, itu nggak akan respect makhluk itu sendiri kan. Jadi kalau kita takut kepada Allah, corona pun juga takut kepada kita, mengganggu kita itu kan. Tapi kalau kita takutnya kurang, corona malah justru liar dengan kita kan. Nah, tolak balik yang paling sejati itu dekatkan dirinya kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Wa la takhafu wa la tahzanu. Banyak sekali ayatnya itu. Iya. Saya kira cukup ya. Cukup Pak Kiai. Ya, Apa masih bisa satu pertanyaan lagi Pak Kiai? ya monggo, monggo. Nah, ini ada pertanyaan menarik ini dari Endah Susakti dari Badan Narkotika. Bagaimana cara mendapatkan makna batin diam dalam malam Lailatul Qadar, Pak Kiai? Ya. Atau kama qala Nabi SAW, as-sumtu hukmun. Diam itu adalah penuh dengan hikmah, penuh dengan berkah. Nah, yang harus berpuasa itu sebetulnya bukan hanya fisik, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Kalau mau mendapatkan keutamaan puasa khawas, apalagi khawasul khawas, yang harus berpuasa itu bicara. Allah tukalliman nasa thalatha layal. Itu nazarnya Nabi Zakaria. Ya, bagaimana nazarnya itu? Saya nanti kalau terkabul doanya, saya tidak akan bercakap-cakap kecuali sangat penting selama 3 hari. Jadi kadang-kadang kita lebih gampang menahan makan dan minum daripada menahan mulut ini untuk bicara. Maka itu kalau kita menahan diri kita untuk bicara, ditambah dengan kita berpuasa, pasti kita akan mendapatkan kualitas ibadah yang sangat istimewa. Nah itulah, as-sumtu, diam, bicara seperlunya. Kalau mau ngomong dengan Quran, tapi kalau ngomong dengan sesama manusia, apalagi dengan chatting itu, tinggalkan. Saya kok sangat prihatin sekarang ini, adanya makhluk kecil yang namanya handphone, itu mendekonsentrasi orang untuk tidak ngaji. Jujur saya ingin tanya kepada kita semuanya, lebih lama mana kita pegang mushaf Quran atau handphone? Berjam-jam orang baca handphone itu. Tapi baru 1 menit baca Quran, tutup. Apalagi kalau bunyi handphonenya kan. Ngantuklah segala macam. Bisa nggak kita puasa untuk tidak pegang handphone selama Ramadan? Bisa nggak kita dulu kita nggak ada handphone kok itu. Ya. Jadi sekarang menjadi sesuatu yang, waduh, fardu ain. Nah, jadi saya mohon maaf kalau ada yang nelpon saya tidak angkat bulan suci Ramadan. Saya memang agak menghindari handphone, tapi saya ada jawaban otomatisnya. Ya, kadang-kadang saya nggak bawa. Karena kalau kita bawa handphone kemana-mana, terganggu kita. Udahlah, kita dulu juga nggak bawa handphone kok. Minta maaf kepada teman-teman. Ada WA, mohon maaf nggak numpuk tuh ribuan WA nggak pernah dibuka itu kadang-kadang tuh. Ya, saya tidak ingin, kita nggak boleh kehabisan waktu untuk berprestasi lainnya. Karena kalau kita baca handphone, apa ya, mubazir waktu lah. Apalagi kalau banyak hiburan-hiburannya. Aduh, itu. Coba deh, mari kita mematangkan spiritualitas kita. Mengecoh kita untuk tidak mengingat Allah, tidak ngaji, itu gara-gara handphone. Nah, bicara seperlunya, pegang handphone juga seperlunya. Jangan dimanjakan, karena begitu kita kalah dengan handphone, seterusnya kita akan kalah. Nggak jadi ke masjid, nggak jadi sholat jamaah, karena asyik sebentar lagi saya jawab dulu ini. Terlambat sholat gara-gara handphone.
Nah, maka itu yang harus puasa, tangan, jari-jari jemari tangan kita juga jangan pegang handphone lah. Ya, kecuali kalau sangat penting, memang urgent, itu lain halnya, lain soalnya. Nah, saya kira inilah teman-teman, mudah-mudahan sisa Ramadan yang masih tersisa ini, saya nasihatkan pada diri saya juga tentunya, jangan nonton sesuatu yang memabukkan di tengah malam, banyolan-banyolan itu. Mohon maaf ya teman-teman, saya di media banyak, saya sudah sampaikan juga. Yang kedua, jangan terlalu banyak pegang handphone deh. Lebih banyak pegang mushaf Quran atau buku-buku yang bermanfaat. Kalau bulan Ramadan kali ini tidak mampu menyadarkan kita, jangan-jangan memang kita calon penghuni neraka. Masa Ramadan plus Corona ini nggak mau menyadarkan dirinya? Apalagi yang kita akan tunggu menyadarkan diri kita, nggak ada lagi kan. Karena itu saya menghimbau teman-teman kita yang aktif di chat ini, Bismillah, pokoknya mari kita berpuasa untuk tidak memegang handphone, tidak di depan komputer dengan internetan tanpa perlu. Ya. Mari kita pegang tasbih, pegang mushaf Quran. Kalau selesai Ramadan terserah. Karena belum tentu Ramadan ini kita berjumpa tahun depan. Coba lihat, yang meninggal setiap hari sekarang ini, per kemarin dan hari ini juga itu meningkat hampir 2 kali lipat lagi. Jadi bahaya nih. Situasi seperti ini, sementara kita nggak punya persiapan mati. Modal kita untuk masuk ke alam barzah itu apa? Dalam posisi kita diintai oleh malaikat maut ini masih nggak mau pisah dengan handphone, masih nggak mau pisah dengan kesenangan-kesenangan biologis. Ya. Ya bersyukurlah teman-teman yang sudah khatam berkali-kali. Ya. Bersyukurlah yang tidak pernah meninggalkan sholat sunat qabliyah ba'diyahnya. Bersyukurlah yang selalu berzikir. Sebab tidak semua orang seperti itu sekarang. Ya mudah-mudahan ada berkahnya kita. Saya kira cukup ya teman-teman. Demikian dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai sudah hadir di ruang ini, menginspirasi dan memberikan pencerahan buat kita semua. Syukron kasiron, mohon maaf mengganggu waktu malamnya di sela-sela kegiatan Pak Kiai. Salam ya Kak. Ya, semoga Pak Kiai sehat selalu, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Semoga pencerahan dari Pak Kiai ini bisa memberikan kekuatan untuk kita semua. Baik teman-teman semua, sebelum Pak Kiai meninggalkan ruang diskusi atau ruang kajian online kita malam hari ini, silakan Mas Firman ingin mengucapkan salam kepada Pak Kiai sebelum nanti Pak Kiai meninggalkan ruang kajian online kita malam hari ini. Silakan yang ingin mengucapkan salam kepada Pak Kiai, mengucapkan doa. Assalamualaikum Pak Kiai, semoga sehat selalu. Pak Kiai, assalamualaikum Pak Kiai. Saling doakan ya. Assalamualaikum. Panjang umur. Kiai. Dr. Nasruddin. Semoga sehat selalu. Sehat selalu. Waalaikumsalam semuanya. Terima kasih semuanya. Semoga ada acara-acara lainnya yang lebih bagus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Farida, terima kasih. Terima kasih. Mas Firman bisa di-mute lagi? Nana. Gimana caranya? Nana. Kajian online kita malam hari ini, mudah-mudahan kita semua diberikan pencerahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tema kita pada malam hari ini adalah keajaiban malam Lailatul Qadar. Ternyata saya sudah menyiapkan banyak pertanyaan,
ternyata tadi dari hasil kajian yang disampaikan oleh Pak Kiai, ternyata kita tidak perlu mencari malam Lailatul Qadar, tidak perlu menghitung malam-malam Lailatul Qadar, dan tidak perlu membeda-bedakan malam Lailatul Qadar, karena hakikatnya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat teman-teman semua. Kami dari pelopor kepedulian mengucapkan syukron kasiron atas kehadiran teman-teman semua dalam kajian online malam hari ini. Sebagai penutup, buat teman-teman yang ingin menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya bisa melalui pelopor kepedulian. Insya Allah akan banyak kegiatan-kegiatan, program-program maupun kajian-kajian online yang akan kita adakan supaya kajian kita bisa terus berjalan dan program-program kemanusiaan kita bisa terus berjalan. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin ya. Baik, itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tiap hari apa nih? Senin aja. Tiap hari Senin aja, Pak. Umi,